Sebelum Seno menyalakan motor, ibu tadi datang lagi, membawa sebungkus nasi daun pisang. "Mas, ini buat bekal di jalan. Tapi ingat ya," suaranya menurun, lembut tapi jelas. "Kalau nanti keluar dari jalan ini, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kamu dengar, jangan menoleh." Dengan perasaan campur aduk, Seno menyalakan motor. Tepat saat roda depan melewati gerbang bambu, terdengar suara lirih di belakang. Desa Pulosari adalah desa kecil yang dikelilingi hutan pinus dan perkebunan teh yang luas, terletak di perbatasan Kabupaten Ciamis. Disinilah seorang tukang ojek bernama Mas Seno tinggal bersama istrinya, Wati, dan 2 anak mereka yang masih kecil. Rumah mereka sederhana, terbuat dari papan kayu dan atap seng. Berdiri di tepi jalan tanah yang kalau musim hujan berubah jadi becek dan licin. Sehari-hari, Seno biasa mangkal di pangkalan ojek dekat warung kopi Bu Isah, tak jauh dari pertigaan menuju pasar kecamatan. Ia dikenal jujur dan ramah. Orang-orang Pulosari bilang, kalau ojeknya Mas Seno, insya Allah aman, nggak bakal ngebut ngawur. Sore itu, udara Pulosari mulai berubah dingin. Langit memerah, dan suara azan maghrib dari surau kecil di ujung desa terdengar samar terbawa angin. Rizal, teman sesama tukang ojek, sudah berkemas pulang sambil bercanda. "Sen, sudah mau hujan ini, sudah waktunya istirahat. Nanti malam pasti jalanan becek. Gak ada penumpang juga," kata Rizal. Seno hanya tersenyum kecil sambil menyeruput kopi yang mulai dingin. "Sebentar, Zar. Kadang malah jam segini, biasanya ada yang manggil ke dusun sebelah. Rezeki kan gak tahu datangnya kapan." Ia menghela napas menatap jalan di depan pangkalan yang sepi. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu, menciptakan suasana khas kampung saat senja. Beberapa menit kemudian, saat Rizal sudah benar-benar pergi, sebuah sosok muncul dari arah jalan selatan. Lelaki itu berjalan pelan, menenteng tas kecil dari kain batik. Pakaiannya rapi, tapi aneh. Ia mengenakan baju lurik hijau, kain jarit yang menutupi bawah lutut, dan sandal kulit tua. Rambutnya disisir rapi, wajahnya teduh, tapi sorot matanya terasa asing. Ia berhenti tepat di depan pangkalan ojek, lalu menatap Seno dengan senyum tipis. "Sampean ojek, Nak?" tanyanya lembut. "Iya, Pak. Mau kemana?" "Saya mau ke dusun Kedung Waru," katanya. "Katanya nggak jauh dari sini, sekitar 5 kilometer. Sena berpikir sejenak. Kedung Waru? Nama itu terasa asing. Ia sudah bertahun-tahun jadi tukang ojek di sekitar Pulosari. "Kedung Waru ya, Pak? Itu sebelah mana? Lewat utara? Apa lewat hutan pinus barat?" Lelaki yang belakangan diketahui bernama Ki Suro itu tersenyum pelan. Matanya sedikit melatap ke arah hutan pinus di kejauhan. "Lewat situ saja, Nak. Jalannya agak masuk ke dalam, tapi motor bisa lewat. Saya tunjukkan nanti." Ada nada dai yakin dalam ucapannya. Entah kenapa, meski merasa ragu, Seno tidak enak menolak. "Baik, Pak. Kalau begitu, mari naik. Tapi, maaf, kalau jauh dan jalannya susah, ongkosnya bisa nambah ya." "Nggak apa-apa, Nak. Pasti saya bayar, asal sampai." Ki Suro naik ke jok belakang. Saat duduk, tangannya memegang erat sisi jok, dan Seno merasa udara di sekelilingnya mendadak lebih dingin dari sebelumnya. Motor bebeknya melaju pelan meninggalkan desa. Sekitar 2 kilometer dari pangkalan, Ki Suro menunjuk ke arah jalan kecil menembus semak.
Masuk sini saja, Nak. Loh, Pak, ini kan jalan setapak ke arah hutan pinus. Biasanya orang jarang lewat sini loh, protes Seno. Iya, tapi ini yang paling dekat, jawab Kisuro tenang. Seno ragu, tapi akhirnya menuruti. Semakin jauh masuk, suasana terasa makin aneh. Suara jangkrik perlahan hilang, digantikan kesunyian yang mencekam. Udara dingin menempel di kulit dan napas Seno terasa berat. Ia menatap jam di pergelangan tangannya. Jarumnya menunjukkan hampir pukul 6 sore, tapi cahaya di balik pepohonan belum juga benar-benar hilang. Waktu seperti berjalan lambat. Setelah beberapa lama, mereka sampai di jalan yang diapit 2 rumpun bambu besar. Batangnya melengkung, membentuk semacam gerbang alami. Kisuro menunjuk. Nah, masuk sini, Nak. Sudah dekat. Begitu roda depan motor melewati batas bayangan bambu, Seno merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Udara di sekitarnya seolah berubah. Lebih sejuk, tapi juga sangat sunyi. Hanya aroma wangi bunga yang samar-samar tercium dari arah depan, seperti campuran melati dan kenanga. Tak lama kemudian, di ujung jalan terlihat cahaya kekuningan, seperti lampu rumah-rumah kampung. Itu kampungnya, Nak, kata Kisuro pelan. Dusun Kedung Waru. Dusun itu terlihat sangat rapi. Halamannya bersih, rumput dipotong pendek, dan rumah-rumahnya sederhana tapi kokoh, seperti rumah-rumah tahun 60-an. Beberapa orang duduk di depan rumah, menyapa ramah sambil tersenyum. Kisuro meminta Seno berhenti di depan rumah besar dari kayu jati tua. Nak, tolong tunggu sebentar ya. Saya mau masuk dulu sebentar, ada urusan. Seno duduk di atas motor menunggu. Seorang ibu parubaya datang dari rumah sebelah sambil membawa nampan berisi teh dan kue. Mas ojek, haus ya? Ini, minum dulu. Wah, makasih banyak, Bu. Bapak yang tadi itu memang tinggal di sini ya? Ibu itu tersenyum lembut. Iya, Nak. Beliau Kisuro. Baru pulang setelah lama pergi. Mungkin belum sempat cerita. Seno menanyakan soal waktu. Ia memeriksa jam tangannya dan jarumnya berhenti di pukul 6:15. Ia mengetuk-ngetuk kaca jam itu, tapi tetap tak bergerak. Tak lama, Kisuro keluar. Terima kasih ya, Nak. Ini ongkosnya. Tapi, sebelum Seno menyalakan motor, ibu tadi datang lagi, membawa sebungkus nasi daun pisang. Mas, ini buat bekal di jalan. Tapi ingat ya, suaranya menurun, lembut tapi jelas. Kalau nanti keluar dari jalan ini, jangan menoleh ke belakang. Apapun yang kamu dengar, jangan menoleh. Dengan perasaan campur aduk, Seno menyalakan motor. Tepat saat roda depan melewati gerbang bambu, terdengar suara lirih di belakang. Seperti seseorang memanggil namanya. Seno. Tubuh Seno menegang. Tangannya gemetar. Ia ingat pesan ibu tadi. Ia memejamkan mata dan mempercepat gas. Motor melaju kencang, menembus kabut tebal, dan begitu kabut itu menghilang, ia sudah berada di jalan hutan yang ia kenal. Ia menatap jam tangannya lagi. Jarumnya kembali bergerak, tapi menunjukkan pukul 10 malam. Seno tiba di rumahnya, tapi baru saja ia mematikan mesin motor, pintu rumah terbuka dengan keras. Buati, istrinya, berdiri di ambang pintu dengan wajah pucat. Ya Allah, Mas Seno, kamu kemana aja selama ini? Seno terkejut. Loh,
"Kenapa, Wat? Aku tadi ngantar penumpang yang agak jauh. Cuma telat sedikit kok pulangnya." Bu Wati menutup mulutnya. Suaranya gemetar. "Telat sedikit? Kamu hilang setahun, Mas. Setahun penuh." Seno bengong. "Apa?" Istrinya langsung menubruk dan memeluknya sambil menangis keras. Dari dalam rumah, dua anak mereka keluar. Yang kecil Dika sudah jauh lebih tinggi dari terakhir kali Seno melihatnya pagi tadi. Seno melihat motornya. Bodinya berdebu tebal. Rantainya berkarat seperti sudah lama tidak dipakai. Ia menatap kalender di dinding. Tanggalnya menunjukkan bulan November. Padahal saat ia pergi, baru September tahun lalu. Malam itu, Pak Lurah Samsul dan Rizal datang. Rizal menatapnya tajam. "Penumpang? Siapa? Dari mana?" "Seorang bapak tua, namanya Ki Suro. Katanya mau ke kampung Kedung Waru," jawab Seno. Wajah Rizal dan Pak Lurah Samsul langsung berubah. "Kedung Waru?" seru Pak Lurah Samsul. "Itu dusun yang hilang, nomor yang di balik hutan pinus arah barat sudah lenyap lebih dari 50 tahun lalu setelah longsor besar. Sekarang di sana cuma hutan dan semak." Seno terduduk lemas. Dia hanya merasa baru beberapa jam. Padahal dia telah berada di dusun Kedung Waru selama setahun penuh. Semua terasa nyata. Orang-orang yang ramah, teh hangat, bahkan aroma bunga. Pagi harinya, sebelum pergi, ia membuka bungkusan nasi daun pisang dari ibu di dusun. Nasi itu masih hangat dan aromanya lembut. Ia ingin memakannya, tapi begitu ia menyentuh nasi itu, ia melihat ada daun tua yang diselipkan di antara bungkusan. Di daun itu tertulis samar, "Waktu di sini berbeda, Nak. Jangan pernah kembali." Seno menelan ludah, mencoba mengerti. Ia tidak jadi makan nasi itu. Bersama Pak Lurah dan Rizal, ia berencana menelusuri kembali jalan ke gerbang bambu. Sepanjang perjalanan, ia terus mengingat pesan ibu penjual nasi itu. "Kalau kamu lihat gerbang bambu itu lagi, jangan masuk, Mas." Ia tahu entah apa yang akan terjadi jika ia menoleh ke belakang saat meninggalkan dusun itu, atau jika ia berani masuk ke gerbang itu lagi. Ia hanya tahu satu hal. Ia baru saja kembali dari tempat di mana waktu berhenti, membawa serta sisa aroma wangi dari masa lalu yang hilang.